Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bahas tentang 10 tips agar gagal bayar di puluhan pinjol tetap aman dan baik-baik saja. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini masih kebingungan, masih bingung harus apa yang dilakukan ketika mulai telat bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena fakta di luar sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih terjebak gali lubang tutup lubang, membayar hutang pinjol yang sebelumnya dengan membuat hutang baru. Tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, dan perlu kalian ketahui, sekuat apapun kalian memaksa membayar hutang pinjol, endingnya pasti akan gagal bayar. Akhirnya kalian pasti akan gagal bayar dan diakhiri dengan penyesalan. Makanya saya lebih menyarankan ketika kalian tidak mampu bayar, gagal bayar di awal saat kalian baru memiliki satu hutang pinjol. Dengan seperti itu kalian tidak akan berpotensi terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke, ada 10 tips yang harus kalian lakukan agar gagal bayar di puluhan pinjol pun kalian akan tetap aman dan baik-baik saja. Silahkan disimak satu persatu agar kalian betul-betul bisa mencerna dan bisa mempraktekannya, sehingga nanti kalian akan bisa melewati fase gagal bayar ini dengan baik-baik saja. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tetap berpikir tenang, tetap berpikir sehat. Jangan tersugesti dengan apa yang selalu dikirimkan oleh DC-DC pinjol, baik yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, dan melalui media sosial yang kalian punya. Tetap berpikir tenang saja. Anggap semua itu butiran debu yang akan hilang tertiup angin. Jangan dianggap sesuatu yang berat, dan insya Allah kalian pasti bisa untuk melewati semua itu. Lalu tips yang kedua yang harus kalian lakukan adalah jangan takut galbay. Jangan pernah takut gagal bayar, karena ingat, yang gagal bayar di pinjol itu bukan hanya kalian sendiri. Banyak, ada jutaan orang yang kredit macet dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi jangan coba-coba kalian merasa seolah-olah saya ini hanya sendiri, hanya kalian yang terpuruk karena memiliki utang pinjol dan tidak mampu bayar. Banyak di luar sana yang mungkin belum kalian ketahui. Di luar sana masih ada yang gali lubang tutup lubang, mempertahankan pinjolnya dan sampai hancur-hancuran. Jangan pernah kalian lakukan. Tetap kalian tenang dan jangan pernah takut galbay. Oke? Lalu langkah selanjutnya atau tips yang ketiga agar kalian gagal bayar tetap aman adalah tetap berpikir dengan akal sehat. Jangan percaya dengan apa yang selalu dikirimkan oleh DC-DC pinjol yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, email, SMS, ataupun di media sosial. Jangan pernah mempercayainya. Kalau kalian tersugesti, kalau kalian terpengaruh, maka itu bisa berpotensi membahayakan kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jangan mudah percaya apa yang dilontarkan oleh DC pinjol. Oke, langkah selanjutnya agar gagal bayar di pinjol tetap aman, yang pasti kalian harus kuatkan mental. Sekuat baja, apapun yang terjadi kalian hadapi saja. Siap dengan segala resiko yang akan kalian rasakan, baik itu dipermalukan, disebar data, dimaki-maki, dihina-hina. Tetap kuatkan mental. Insya Allah semua ini akan berlalu, dan sudah saya praktekkan, kalian pasti akan baik-baik saja di kemudian hari jika dibandingkan dengan kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang.
Oke, tips selanjutnya agar gagal bayar di pinjol tetap aman adalah ingat, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Ini bukan solusi teman-teman. Kalian mungkin menganggap dengan gali lubang tutup lubang, kalian bisa menutupi hutang yang sebelumnya dengan membuat hutang baru. Padahal kalau sudah kalian sadar nanti, hutang kalian setelah dihitung, setelah terjadi gali lubang tutup lubang tersebut, bisa berakibat lebih besar lagi. Asalnya kalian punya hutang di satu pinjol, karena meminjam uang di pinjol yang lain, maka hutang kalian semakin bertambah, semakin melebar, dan setelah kalian sadar dihitung mungkin sudah ratusan juta rupiah. Stop, jangan lagi gali lubang tutup lubang, oke? Lalu langkah selanjutnya agar gagal bayar di pinjol aman adalah jangan coba-coba kalian membayar biaya perpanjangan tenor. Seperti yang selalu disarankan oleh DC Pinjol, jangan pula kalian membayar pinjol dengan cara dicicil, walaupun hanya sedikit-sedikit. Dan jangan coba-coba kalian membayar utang pinjol dengan membayar pokoknya saja. Dengan iming-iming tawaran diskon atau iming-iming penghapusan denda 100%. Itu bohong teman-teman. Jangan terjebak dan jangan pernah dilakukan. Oke, langkah selanjutnya agar galbay pinjol tetap aman adalah jangan pernah pedulikan lagi pinjaman online dan juga DC pinjol. Hapus pinjol, hapus DC pinjol dari pikiran kalian, ganti dengan pikiran-pikiran yang lebih positif, ya, yang mungkin bisa membuat kalian bisa lebih aktif, bisa lebih melakukan sesuatu yang lebih produktif, dan akhirnya kalian bisa bangkit dari keterpurukan ini. Oke? Lalu langkah selanjutnya, kalian jangan coba-coba lagi memikirkan tentang pinjaman online, ya. Seperti yang saya bilang tadi, hapus semuanya pinjol tersebut, jangan pikirkan, lupakan. Pikirkan apa yang mestinya kalian pantas pikirkan. Seperti mensejahterakan hidup kalian, mensejahterakan keluarga kalian, membangun masa depan kalian agar lebih baik, dan membangun masa depan kalian agar lebih sukses lagi. Jangan terus-terusan mensukseskan pinjaman online, tapi malah menghancurkan kehidupan kalian. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah jangan pernah respon DC pinjol. Nah, ini sangat-sangat fatal. Ketika kalian mencoba merespon DC pinjol, maka kalian akan terus gencar ditagih, akan dijadikan prioritas tagih, akan semakin ditekan, diancam-ancam, dimaki-maki, sehingga jika nasabah tersebut tidak kuat mental, maka akan berpotensi terjadinya gali lubang tutup lubang tadi. Karena ketakutan yang berlebih. Padahal sumber ketakutan tersebut awalnya dari chat WhatsApp, dari email, dari telepon yang selalu kalian angkat, yang selalu kalian respon, dan mungkin selalu kalian baca. Jadi stop. Jangan pernah lagi kalian merespon penagihan DC pinjol, ya. Lalu selanjutnya, langkah yang agar gagal bayar di pinjol aman adalah segera hapus semua aplikasi pinjol yang ada di HP kalian dan reset HP kalian ke setelan pabrik agar tidak berpotensi terjadinya penyadapan di kemudian hari. Ya, segera hapus, jangan mikirkan apapun. Cukup kalian hapus saja, reset HP kalian ke setelan pabrik. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan mikir ketakutan, jangan sampai berpikir bahwa menghapus aplikasi pinjol adalah pidana. Jangan berpikir seperti itu, ya. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah yang betul-betul wajib kalian lakukan adalah segeralah bangkit dari keterpurukan ini. Ya, terutama teman-teman yang mungkin sudah terjebak gali lubang tutup lubang, sudah berusaha menjadi nasabah prioritas pinjol, sudah berusaha untuk terus bayar utang pinjol, dan endingnya karena ketidaktahuan hidup kalian ancur-ancuran, bahkan ada yang sampai jual aset,
jual-jual barang berharga, padahal itu bukanlah solusi, justru akan menghancurkan perekonomian kalian, menghancurkan kehidupan kalian. Nah, dengan seperti itu, dan jika kalian sudah mengalaminya dan terlanjur hancur-hancuran, maka kalian harus bangkit dari keterpurukan ini. Cobalah cari lagi peluang rezeki, cari lagi pintu-pintu rezeki yang lain, yang lebih halal, yang lebih berkah. Insya Allah dengan seperti itu, kalian bisa bangkit dan bisa melewati fase gagal bayar ini dengan baik-baik saja. Oke teman-teman, itu adalah beberapa tahapan dan tips agar kalian gagal bayar di puluhan pinjol pun akan tetap aman dan baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang saat ini masih kebingungan harus melakukan apa, sudah mentok, pikirannya sudah buntu, segera kembalikan permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jika kalian selalu berada di jalan Allah, maka insya Allah Allah juga akan memberikan jalan keluar atas segala macam permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.